Bursa transfer musim panas mulai memanas bagi AC Milan. Rossoneri kini mendapat tawaran untuk mendapatkan winger milik Chelsea, Hakim Ziyech. Dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio dan Fabrizio Romano. Pemain berusia 29 tahun itu menunjukkan niatnya untuk hengkang dari Chelsea dan kini menuju Milan. Namun perlu diwaspadai, ada track record yang bisa dibilang cukup buruk untuk para pemain asal Maroko di Rossoneri. Kami telah merangkumnya sebagai berikut. Wonderkid terlupakan. Hasim Mastur merupakan pemain Maroko yang pernah berseragam AC Milan. Sama seperti Ziyech, pemain yang kini berusia 24 tahun itu punya label mentereng. Pemain asal Maroko itu terlihat membanjiri sosial media YouTube dengan aksi luar biasanya sebagai seorang pesepak bola. Ia punya label mentereng sebagai salah satu wonderkid yang bakal jadi bintang masa depan saat masih berkarir di level junior. Hal inilah yang membuat Milan menebusnya saat itu ia masih berusia 14 tahun dan diboyong dari Regina dengan mahar 500.000 euro. Setelah diboyong, pelatih Milan saat itu, Clarence Seedorf, memasukkannya ke dalam tim utama pada pertandingan terakhir Liga Italia musim 2013-2014. Sayang, Mastur tak diturunkan dengan label wonderkidnya dan sederet kiprah yang mentereng itu. Mastur diharapkan bisa menjadi pemain masa depan bagi Rossoneri, namun yang terjadi kebalikannya, ia gagal memenuhi ekspektasi semua orang. Dia juga sempat dipinjamkan ke berbagai klub antah berantah seperti Malaga dan PEC Zwolle. Akan tetapi peminjaman ini juga tak membuat Mastur tampil apik. Sehingga ia sempat dipulangkan lagi ke Milan dan bermain bersama pemain terbuang lainnya. Terakhir kali Mastur bermain untuk Regina di tahun 2021. Namun kini ia sudah berstatus tanpa klub sejak 26 Juli 2021. Adel Tarab. Tarab yang pernah didatangkan AC Milan dengan status pinjaman selama 6 bulan dari Queen Park Rangers. Ia kini tengah bermain bersama Benfica. Tarab datang ke Milan pada 30 Januari 2014 atau detik-detik sebelum penutupan bursa transfer musim dingin. Di awal kedatangannya, Adel Tarab mampu membuat publik San Siro terkesima lewat golnya di laga debutnya bagi Rossoneri melawan Napoli. Setelah itu Tarab menjadi pilihan utama Milan. Alhasil ia cukup moncer dengan mencatatkan 16 penampilan dan berhasil mencetak 4 gol serta 2 assist. Milan pun sempat ingin mempermanenkannya pada April 2014. Tapi pada akhirnya Rossoneri batal mempermanenkannya sehingga Tarab berasa mentalnya hancur seketika oleh keputusan Il Diavolo Rosso itu. Akhirnya Tarab pun kembali ke KPR dan meneruskan kiprahnya sebelum didepak menuju Benfica dengan status bebas transfer. Mattia El Hilali. Berbeda dengan Hasim Mastur, kiprah Mattia El Hilali jarang terdengar di AC Milan. Meski begitu, ia punya keterikatan dengan klub yang berjuluk Il Rossoneri itu. Pemain berpaspor Maroko ini merupakan produk asli Akademi AC Milan. Bahkan ia pernah menembus tim senior di laga pramusim. El Hilali pernah tampil di laga pramusim Milan saat berhadapan dengan Bordeaux. Dan juga pernah tampil di ajang pramusim ke-6 International Championship Cup 2016. Tak hanya di laga pramusim, El Hilali juga pernah masuk ke tim utama Milan saat Rossoneri berhadapan dengan Lazio pada 2017 silam. Hanya saja, ia tak dimainkan di laga tersebut. Sama seperti Mastur, El Hilali kemudian dipinjamkan oleh AC Milan ke klub Serie C Matra pada tahun 2018. Tak disangka peminjaman ini juga mengakhiri kariernya bersama Rossoneri pada Februari 2019. El Hilali kemudian dilepas Milan ke klub Swiss, Gesso dan 6 bulan kemudian bergabung dengan Gubbio. Kariernya di Gubbio pun tak berjalan baik. Ia pun didepak pada tahun 2020 dan menganggur selama 2 tahun. Sebelum akhirnya dipinang kembali oleh tim Italia lainnya, Accademia Pavese. Lantas, dengan track record para pemain berkebangsaan Maroko yang bermain bersama AC Milan ini, apakah Hakim Ziyech mampu tampil impresif dan mengesankan di hadapan publik San Siro? Atau justru malah sama saja seperti sederet pemain berpaspor Maroko yang pernah membela Milan sebelumnya?